بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan segala puji bagi Allah juga yang telah mengkurniakan kepada kita semua dua nikmat yang terkadang kita lalai dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran hadis kita, yaitu hadis yang Thamin Ashar, hadis ke-18 di dalam kitab Arba'in Nawawi. Kalau biasa di pondok masuk hadis berikutnya, tampillah nak dulu baca hadis yang sebelumnya. Itu hadis yang 17. Harus sudah hafal. Tapi insyaallah kita tidak. Kita lanjutkan hadis ke-18. An Abi Zarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal, Allah meridai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya. Di dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Yang pertama perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa ini berulang kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, agar kita orang-orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu kata Allah, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kecuali dalam keadaan muslim. Di dalam ayat berikutnya Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang orang bertakwalah yang akan meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza. Di dalam surah An-Naba Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan takwa ini selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan dikatakan dan diperintahkan oleh Rasul di dalam hadisnya, disampaikan oleh para asatiz kita agar kita itu selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan di sisi Allah itu hanyalah milik orang yang bertakwa. Derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bisa diraih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya mengarah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita itu mempunyai permasalahan-permasalahan di atas dunia ini. Banyak yang kita itu mempunyai masalah. Rata-rata semuanya kita mempunyai masalah. Di dalam hadis, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan ada jalan keluar dari setiap masalah yang ia berikan, yang ia hadapi ketika itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalur yang tidak ia sangka datangnya. Sekali lagi, itu hanya diraih dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata kita itu khawatir tentang masa depannya. Setiap orang tua apalagi sangat khawatir tentang masa depan, terutama tentang masa depan anak-anaknya. Sehingga banyak orang tua itu ketika memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah, ingin anaknya jadi polisi. Tidak masalah, yang penting polisi yang bertakwa kepada Allah. Masuk tentara tidak masalah, yang penting bertakwa. Ini yang pertama tujuannya. Jadi dokter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin jadi pejabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Patokan pertama kita itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita. Karena pada hakikatnya, pada sebenarnya dunia ini tidak ada masa depannya. Masa depan kita itu adalah kematian. Masa depan kita itu adalah kematian. Semua yang ada di dunia ini dari zaman dahulu sudah banyak orang yang datang sebelum kita, yang kaya, yang mempunyai jabatan yang tinggi, yang miskin, semua ujungnya tempat mereka adalah kuburan, kematian. Maka oleh sebab itulah takwa ini menjadi patokan pertama kita di atas dunia ini. Jangan pernah larikan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ketika banyak orang. Kalau banyak orang kita bertakwa, sebagian seperti itu. Ketika tidak ada orang, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sendiri, enggak ada yang melihat, enggak ada manusia yang melihat, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Sebagian di antara manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, takut dilihat oleh manusia. Sehingga ketika itu seakan-akan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, mengawasi setiap gerak-gerik kita dimanapun kita berada. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Sami', Allah Maha mendengar, Basir, Allah Maha melihat. Dan Allah Maha mengawasi setiap
yang dilakukan oleh hambanya di atas dunia ini. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada kesempatan bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dalam sebuah ruangan atau ketika kita bekerja, kalau ada CCTV-nya, kita akan bekerja dengan sangat baik sekali. Kalau diawasi oleh bos, ada CCTV di tempat kerja kita, kita akan bekerja dengan sangat baik sekali. Itu baru manusia yang mengawasi. Lalu kenapa kita tidak sadar bahawa pengawasan Allah itu lebih dari pengawasan manusia, lebih dari CCTV yang ada tadi. Semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu sangat luas sekali, menjangkau semua alam semesta ini. Bahkan satu daun yang gugur Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Satu daun yang gugur di atas dunia ini Allah mengetahuinya. Begitulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kesempatan bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin setiap ibadah kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah ibadah dengan sebaik mungkin, bukan karena dilihat oleh manusia, bukan karena yang lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik kita sedang di pasar, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di rumah sendirian, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidaknya manusia memperhatikan kita, tetap takwa itu nomor satu. Yakin Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap amal ibadah kita, mengawasi setiap gerak-gerik kita di atas dunia ini. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala hal yang ada di atas dunia ini. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap manusia itu ada malaikat yang mencatat amalan kita. Raqib, ada atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu ucapan pun yang terucap oleh manusia kecuali dicatat oleh raqib dengan atid. Dicatat. Ada kitab untuk kita. Ada kitab sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Nanti pada hari kiamat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang catatannya sebelah kanan, mereka akan bahagia. Catatannya sebelah kiri, mereka akan sengsara. Maka harus kita tanamkan di dalam hati kita, Allah mengawasi setiap gerak-gerik kita. Ini yang pertama dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kalau sudah ditanamkan takwa ini, takwa adalah taat, mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu ma naha anhu, atau kemudian menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa. Bersyukur, tidak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah takwa. Bersyukur dan tidak kufur, itu termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sumber dari kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk di antara ciri orang yang bertakwa. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat banyak. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, banyak yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat ini. Tidak perlu lagi kita menambah perintah-perintah baru ya di dalam agama kita ini. Yang sudah diperintahkan saja masih banyak yang belum kita kerjakan. Yang sudah diperintahkan masih banyak yang belum kita kerjakan. Lalu ngapain kita membuat perintah-perintah baru, amalan-amalan baru di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Tidak perlu. Cukup yang diperintahkan kepada kita kerjakan dan jauhi yang dilarang terhadap kita. Banyak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilarang
kemudian ada diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang dilarang banyak gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berzina, diganti dengan menikah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memakan babi, diganti dengan sapi, kerbau, kambing, ayam. Banyak yang halal. Dilarang kita meminum khamar, ada gantinya susu, jus, banyak teh, kopi yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang dilarang, banyak yang halal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam masalah ibadah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak memerintahkan kita melakukan amalan-amalan sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat, ada salat nafilah atau salat qabliyah atau ba'diyah, ada salat tahajud, yang semua itu masih banyak yang belum kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu bagaimana kita mau menambah hal-hal baru di dalam agama ini? Itu adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan yang baik. Apa gunanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tamhuha, itu akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan di atas dunia ini. Terkadang memang manusia ini, kita ini tempat salah dan dosa. Manusia tempat salah dan dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada kita yang tidak mempunyai kesalahan. Mungkin setiap hari kita mempunyai kesalahan. Setiap hari mungkin kita mempunyai dosa. Maka iringi semua itu dengan kebaikan-kebaikan, agar keburukan-keburukan tadi dihapus oleh kebaikan. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yuzhibnas sayyiat, akan menghilangkan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, tanamkan di dalam hati kita untuk selalu melakukan kebaikan setiap harinya. Dan kunci itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita hidup bermasyarakat tentunya. Tidak ada kita yang hidup sendiri-sendiri. Tidak ada yang menurut kita itu hidup yang tidak membutuhkan orang lain. Pasti kita itu butuh dengan orang lain ketika hidup di atas dunia ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlaklah dengan manusia, dengan masyarakat yang ada di sekitar kita dengan akhlak yang baik. Lalu siapa yang menjadi contohnya untuk kita, menjadi qudwah di dalam kehidupan keseharian kita? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, dan kepada masyarakat secara umumnya. Rasul sudah mengajarkan itu semua. Karena Nabi SAW, innama bu'ithu liutimma makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad, engkau berada di dalam akhlak yang sangat mulia. Nabi SAW akhlaknya sangat mulia sekali. Bahkan ketika dalam berdakwah Nabi SAW, ketika masih di Mekah, pasai Mekah, Nabi selalu mendapatkan azab, gangguan dari orang-orang Quraisy. Dilemparlah, dikatakan penyihirlah, diletakkan kotoran di atas kepalanya, diludahi. Beliau tidak pernah marah. Bahkan kebanyakan di antara mereka itu masuk Islam gara-gara akhlak mulianya Nabi SAW. Dicacinya Rasulullah SAW, dikatakan orang gila, banyak. Tetap Nabi itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini menandakan agungnya akhlak Rasulullah SAW.
dan ditiru oleh para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sehingga sampai seterusnya semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala karena meniru, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan di dalam kehidupan keseharian mereka. Berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang sangat baik. Kemudian min fawaidi hadzal hadis, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini dikarang oleh Shalih Al-Utsaimin, yang pertama wujub taqwallah azza wa jalla haitsu ma kana al-insan, wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, baik secara dalam keadaan sendiri ataupun bersama orang lain, wajib hukumnya bertakwa. Kemudian dikatakan di sini ayyuhuma afdal ayyakuna fis sirri aw fil alaniyah, mana yang lebih utama, bertakwa itu dalam keadaan disembunyikan atau diiklankan atau dilakukan secara terang-terangan. Yang pertama, keduanya mempunyai keutamaan masing-masing. Kalau ketika kita menampakkan ketakwaan itu atau menampakkan sebuah amalan itu ada maslahat di situ agar orang lain terdorong untuk melakukan sebuah amalan tadi, maka hendaknya kita tidak mengapa menampakkan amalan tersebut atau mengiklankan. Contohnya ketika bersedekah, mungkin di hari raya ada seseorang, kalau bahasa awak dari hati ke hati, itu boleh. Si A 100.000, si B 500.000 untuk mendorong yang lain bersedekah, maka itu boleh. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yang bersedekah secara alaniyah, secara terang-terangan, itu juga dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Tapi kalau tidak ada maslahat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah sampai ketika dia bersedekah itu tidak diketahui oleh tangan kirinya ketika tangan kanannya bersedekah. Keduanya mempunyai maslahat. Kalau untuk mendorong orang lain melakukan amal soleh, maka boleh kita nampakkan amal kebaikan tadi. Kita boleh menampakkan ketakwaan kita tadi di hadapan orang lain, tapi tetap menjaga niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau ada orang lain terdorong gara-gara melihat kita melakukan amal kebaikan, maka pahalanya kita dapatkan. Termasuk di antara pahala jariah, mendorong orang lain melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau melakukan amal saleh. Ini yang di antara boleh menampakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang kedua, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Di antara dalilnya yang tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, iringilah kebaikan itu atau keburukan itu dengan kebaikan, tamhuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kebaikan keburukan-keburukan tadi. Yang ketiga, faddalallahu 'azza wa jalla 'ala al-ibad wa dhalika li'annana law raja'na ila al-'adl lakanatil hasanah la tamhu as-sayyi'ah illa bil mawazinah wa zahirul hadis al-umum. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan seorang hamba yang melakukan kebaikan, yang menampakkan kebaikan, baik secara terang-terangan maupun dia melakukan secara tidak terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan hamba tersebut. Kemudian yang keempat, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, al-hathu ala mukhalaqatin nas bil khuluqil hasan. Kita itu dianjurkan
untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di dalam kitab ini dikatakan tentang orang-orang yang melakukan kebaikan, bahwasanya kebaikan itu, orang melakukan kebaikan itu terkadang dia mendapatkan sifat tersebut memang bawaan. Kebaikan orang-orang baik itu terkadang memang bawaan. Kemudian terkadang memang harus dilakukan dengan usaha baru didapatkan, baru bisa kita melakukan kebaikan. Ada orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka sifat baik. Ada orang-orang yang harus memang dia berusaha dengan keras agar menjadi orang yang baik. Ini sangat penting sekali, berusaha melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan kebaikan atau melakukan amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan kepada kita kebaikan, sifat yang baik, kita berusaha melakukan tersebut. Karena memang syaitan selalu memberikan godaan kepada kita, selalu membisikkan kepada kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di dalam kehidupan keseharian kita, menanamkan sifat malas kepada kita agar tidak mau membaca Al-Quran, agar kita tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang azan muazzin baru datang ngantuk. Bau taso ngantuk kapan? Ketika azan. Nah, itu syaitan. Semua pekerjaan syaitan. Ala azan Pak, mau tiba ngantuk. Sebelum itu aman-aman je, main HP atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ketika azan, dia mulai berbaring, kemudian tidur. Ketika akan baca Quran, bau sabaris dah baca, ala talolok. Itu semua pekerjaan syaitan. Mereka tidak akan rela kita itu melakukan kebaikan. Itu yang dikatakan oleh iblis ketika akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menyesatkan anak cucu Adam itu dari depan, dari belakang, dari samping, kiri dan kanan, dari atas, dari bawah. Mereka akan datang menggoda kita, memberikan was-was kepada kita agar kita tidak mau melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan kita setiap harinya, dan saling berbekallah sesama kita dengan bekal ketakwaan, saling menasihati satu sama lainnya dengan ketakwaan, penuh kesabaran ketika menyampaikan pesan takwa tadi kepada orang lain. Karena memang iman kita itu setiap hari terkadang bertambah, terkadang berkurang. Dengan banyaknya kebaikan yang kita lakukan, maka iman itu akan bertambah. Dengan banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, iman itu akan berkurang dengan sendirinya. Oleh sebab itulah Nabi SAW di awal hadis tadi, rata-rata ayat Al-Quran banyak mengulang-ulang tentang pesan takwa kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang beriman. Dan Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berpuasa, ujungnya apa? La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendirikan salat agar kita bertakwa. Kita membayar sedekah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kebaikan agar kita bertakwa, agar iman kita selalu terjaga, agar iman selalu meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari pesan Rasulullah SAW kepada kita umatnya, agar menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar yakin Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita. Jangan hanya takut kepada manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada manusia, makanya kalau tidak ada manusia, mereka melakukan kemaksiatan. Tidak ada uang nampak itu diambil.
Itu adalah orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya takut kepada manusia. Hadza wallahu alam. Ini adalah hadis yang ke-18 yang mengatakan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting sekali, karena Allah Subhanahu wa taala pengawasannya sangat detail, sangat meliputi segala hal yang ada di atas dunia ini. Hadza wallahu alam. Mungkin cukup sampai di sini subuh hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, dan agar takwa ini menjadi akhir dari kehidupan kita, agar takwa ini yang bisa menolong kita di alam barzah kita, di akhir kita nanti. Karena takwa adalah sesuatu hal yang sangat penting di kehidupan dunia dan di kehidupan akhir kita. Allah wallahu alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.